Apabila terdapat pembesaran lymph node, Anda deskripsikan, ya, lokasinya di mana, ya, lymph node yang mana, misalnya lymph node supraklavikular, jumlahnya ada berapa, ya, 1, 2, 3 atau package, ya, bentuknya seperti dalam satu paket, ya, itu biasanya TB penyebabnya kalau package gitu, ya. Kemudian kalau ada satu, deskripsikan diameternya berapa. Kalau banyak, diameternya yang paling kecil berapa sampai paling besar berapa. Ya, misalnya 1 sampai 3 cm. Ya, kalau satu saja misalnya diameter 2 cm. Ya. Kemudian berikutnya adalah ada di sana apa? Konsistensinya. Ya, kenyal atau keras. Apalagi mobilitasnya. Ya, jadi KGB itu, ya, Anda yakin tadi kan konsistensi diraba, ya, kemudian digerakkan, ya, apakah dia terfiksir, entah itu ke kulit, entah itu ke jaringan di bawahnya, ya, atau mobilitasnya tidak terfiksir, ya. Jadi ketika Anda gerakan dia ikut bergerak, ya. Kemudian apa lagi? Package, ya, bisa juga Anda nyeri atau tidak, ya. Kalau misalnya ada keluhan nyeri, Anda juga lihat di daerah di daerah superficial, di daerah kulitnya, apakah ada hiperemis juga di daerah sana, ya. Itu kalau daerah kulitnya, ya. Tapi kalau untuk lymph node-nya sendiri hanya nyerinya saja, ya. Sudah, itu untuk lymph node, jelas ya. Kemudian trachea, Anda ini trachea, ya, dan ini adalah sternocleidomastoid, ya, agak miring ke sana kan, nah, ini kan sternocleidomastoid, ya, ke depan lagi pun, ya, ke depan, ya, ini adalah space-nya, ya, space antara trachea dengan sternocleidomastoid, ya, ini masuknya segini. Ya, lurus, nggak usah miring. Nah, ini juga segini, sama, ya, artinya tracheanya tidak ada deviation, ya. Kalau itu idealnya menggunakan satu jari boleh, kanan kiri begini, atau Anda 2 jari begini. Tapi kalau seperti itu Anda cross check, ya, jadi jarinya di ini, gitu, ya. Karena belum tentu ini ukurannya sama kan, ya. Sudah trachea, ya. Jadi kalau ada deviasi misalnya ke kiri, telunjuk Anda tidak bisa masuk sejauh tadi, dan di space yang ini lebih longgar, ya. Jarak antara trachea dengan sternocleidomastoid ini akan lebih jauh di daerah yang berlawanan dengan arah deviasinya. Ya, jelas? Ya. Sekarang ke toraks anterior, ya. Mulai dari inspeksi. Inspeksi Anda lihat dari bawah pasien. Ya. Tarik nafas, keluarkan. Tarik, keluarkan. Anda lihat bentuknya simetris atau tidak? Simetris. Pergerakannya tadi saat ini, saat inspirasi dan ekspirasi simetris, ya. Kemudian juga Anda inspeksi seluruh hemitoraks anterior ini, ya. Apakah ada ada massa, ya, ada hematom, ya, atau ada penanda-penanda penyakit tertentu kayak spider nevy, ya. Ya, pokoknya itu, atau ada venektasis, pokoknya semua, ya, apapun kelainan di permukaan toraks anterior ini Anda sebutkan ada apa, ya. Kemudian itu inspeksi sudah, ya. Selanjutnya palpasi, mulai dari palpasi ringan atau light palpation, ya. Palpasi ringan dulu seluruh permukaannya, ya. Ya, salah satu yang akan kerasa saat palpasi ringan ini adalah crepitus pada emfisema subcutis.
Tahu emfisema subcutis? Jadi ada udara di bawah dari subcutis, ya. Jadi nanti saat ditekan begini akan terasa, gitu, ya. Nanti saat koas juga Anda pasti ketemu, ya. Itu emfisema subcutis salah satu bisa dinilai dengan palpasi ringan, ya. Setelah palpasi ringan terus palpasi dalam, ya. Palpasi dalam dari seluruh rongga dada, ya. Misalnya ada massa juga Anda deskripsikan, ya. Ada massa di sini Anda deskripsikan ukurannya, kemudian mobilitasnya, ya, semuanya seperti lymph node tadi, ya. Kemudian juga palpasi ini membandingkan intercostal space kanan dan kiri sama atau tidak, ya. Ya. Kalau berdasarkan urutan di sana, sebelum kita melakukan ini semua inspeksi dan sebagainya, Anda tentukan dulu itu, ya, marker-marker tadi, ya. Ya, ini suprasternal notch kan, ya. Ke bawahnya itu ada sternal angle sekitar 5 cm, ya. Di sini ada sternal angle, ya. Nanti ke lateral itu ada second rib, ya, costa 2 atau ICS 2. Ya, ini di sini kerabatnya ke lateralnya second ribnya, berarti di bawahnya adalah intercostal 2. Ya, ini intercostal 2, ya. Terus apalagi menanda yang tadi? Oh, linea. Ini ada linea apa? Mid sternal, kemudian sebelum itu parasternal, kemudian mid clavicula biasanya tepat di papilla mame, ya. Kemudian axilla anterior, mid axillary, axilla posterior. Ya, sudah. Terus baru kita lakukan inspeksi yang tadi. Ya, tadi saya terlewat yang itunya, menentukan ininya dulu, ya. Kemudian tadi sudah sampai ke palpasi, ya. Palpasi sudah selesai, palpasi dalam. Tadi Anda bandingkan intercostal space kanan kirinya, ya. Kemudian palpasinya berikutnya adalah untuk chest ekspansinya, ya. Tangan Anda menggenggam dada pasien, ya. Kemudian kulitnya sedikit didorong ke tengah, ya. Tarik napas, Kang. Tarik. Ya. Udah. Ya. Anda lihat tadi dari linea midsternal ke telunjuk Anda kanan kiri, jaraknya bergeraknya sama jauh. Artinya itu simetris. Ya, itu palpasi untuk chest ekspansi, ya. Kemudian palpasi berikutnya palpasi untuk feeling fremitus, ya, atau vokal fremitus, ya. Saya menggunakan ini aja, ya, ya. Bandingkan kanan dan kiri, bilang 77, ya. Terasa getarannya pada tulang Anda, ya. Kita bandingkan kanan kiri. Ya, selalu di switch, ya, karena mungkin sensitivitas dari kedua ini beda, ya, karena itu dikonfirmasi dengan di switch, ya. Itu yang di anterior, ya. Kemudian palpasi sudah semua. Berikutnya adalah perkusi, ya. Perkusi mulai dari apex, ya, dibandingkan kanan dan kiri. Ya, berapa titik tadi? 6 titik, ya, 4 gitu. Ya, 4 di tengah, 2 di lateral, ya.
perkusi itu untuk perkusi membandingkan toraks kanan kiri. Tapi juga ada perkusi untuk batas paru dengan hepar. Ya, itu mulainya nggak harus dari apex. Kalau itu bisa dari ICS interkostal 2 saja. Kalau tidak ada kelainan sih, ya. Nih, di sini ada da. Di sini normalnya suaranya apa? Sonor. Ini ada da. Ya. Ketika sudah berpindah dari sonor menjadi dal, ya, minta pasien untuk inspirasi dalam dan ditahan. Ya. Napas biasa dulu, Kak. Sebelum itu pasiennya napas biasa dulu, ya. Napas biasa. Berikutnya napas dalam dan ditahan, ya. Ya. Ini jadi sonor. Ke bawahnya pindah jari kita pindah ke bawah dan di bawahnya menjadi dal. Ya. Kemudian tadi yang ini kan jadi sonor kan, sebelumnya kan dal, ya, tapi ke bawahnya tetap dal, ya. Terus udah keluarin nafasnya? Maaf. Ya, oke. Dan kita pindah lagi ke area yang tadi berubah jadi sonor, ketika dia sudah ekspirasi menjadi dal lagi, ya, itu. Ini kepentingannya untuk melihat kan normalitas juga, ya, karena normalnya dari interkostal 4 atau 5 berpindahnya dari paru berubah menjadi hepar, ya, itu tinggi diafragma di sana, ya. Kepentingan lainnya bisa juga untuk menentukan batas jantung. Jadi nanti setelah Anda menentukan batas paru hepar, ya, sudah Anda yakin di sini, naik 1 interkostal ke atas. Terus perkusi ke bagian medial. Ini di luar dari hands out, jadi nggak akan ada di OSCE, hanya saya beritahukan aja, ya. Ini ke medial, ini nanti akan bertemu dengan batas jantung bagian kanan, ya. Dah. Itu untuk perkusi, ya. Kemudian berikutnya adalah auskultasi. Auskultasi sama, titiknya ada 6 juga di anterior, ya, mulai dari apex menggunakan diafragma, ya. Untuk yang pertama auskultasinya adalah vokal resonan, ya. Bilang 77, Pak. 77. Santai aja. 77. Sudah, vokal resonan dibandingkan kanan dan kiri. Kalau di salah satu sisi terdengar lebih redup, ya, itu artinya ada something di sana. Ya, penyebabnya entah apapun, entah massa, entah cairan, ya. Kemudian setelah vokal resonan kita ke suara pernafasannya, ya. Mulai dari apex juga. Tarik nafas, keluarkan. Sudah ya, dan titik sudah semua, ya. Di saat auskultasi suara pernafasan ini, Anda juga dengarkan suara pernafasan itu apakah di interkostal 1 dan 2 ini bronkofesikular, karena normalnya adalah suara bronkofesikular di sana, dan ICS 3 ke bawah suara pernapasan vesikular, atau adakah suara pernapasan tambahan, ya, seperti crackles, ya. Jadi saat inspirasi kedengar ada gitu, ya, atau mungkin ada wheezing, ya, pada obstruktif, seperti pada apa? Wheezing itu pada asma, ya.
Itu untuk anterior, dan untuk posteriornya juga sama ya. Duduk kan, ngadep ke sini. Saya dari sana aja ya. Jadi yang sini silahkan berpindah ke sini ya. Program lah. Ya. Kita lihat dulu batas-batas anatominya. Ini adalah yang paling menonjol ya. Prosesus sinusus berapa? C7 dan D1. Ya, ini ke lateral. Ini adalah interkostal 1 atau vertebrae thorax 1. Apa kosta 1? Ya. Ini berarti kosta 1, ini berarti kosta 2, kosta 3, kosta 4, kosta 5, kosta 6, kosta 7. Iya kan? Apa? Nah, ya. Ini kalau ini untuk melihat nanti skapula, ini nggak kelihatan di sini. Kalau orang kurus pasti kelihatan, ya. Bagian bawah dari skapula, ya, itu adalah setinggi interkostal 7. Ya, itu batas anatominya. Kemudian lineanya di belakang ada linea apa? Vertebra, kemudian paravertebra, kemudian mid scapula dan linea axillaris posterior. Ya. Pemeriksaan fisik hemitoraks posterior, toraks posterior sama urutannya inspeksi. Anda lihat, tarik nafas kan? Keluarkan. Ininya udah biasa aja. Tarik nafas. Keluarkan. Ya. Anda bandingkan kanan kirinya ya, simetris atau tidak bentuknya dan pergerakannya. Ya. Kemudian inspeksi juga, tadi di depan kelewat. Inspeksi juga Anda lihat adanya retraksi ya. Ya, saat inspeksi retraksi yang menunjukkan terdapat apa kalau ada retraksi? Penggunaan dari aksesori muscle. Normalnya kan ada atau tidak? Biasanya pada kasus sesak oleh apapun penyebabnya ya. Ya. Oke. Itu inspeksi, kemudian apa? Palpasi, ya. Palpasinya sama, palpasi ringan dulu seluruh permukaan hemitoraks, ya. Kemudian palpasi dalam dibandingkan interkostalnya kanan kirinya, ya, sama atau tidak? Ya. Udah. Kemudian chest ekspansinya juga ya, sama seperti tadi di depan, sedikit dilipat. Tarik nafas. Ya, nanti bandingkan ya pergerakan dari ibu jari ke kanan dan ke kiri sama jauh atau tidak, ya. Kemudian feeling fremitus, ya. 77. Jadi saat melakukan palpasi untuk feeling fremitus ini hanya ininya saja yang ini ya, yang nempel ya, karena kalau begini nanti akan teredam. Begitupun saat perkusi hanya satu jari saja yang nempel ya, jari yang lainnya terangkat tidak nempel ya. Tadi udah feeling fremitus, chest ekspansi sudah, berikutnya adalah perkusi ya. Perkusi mulai dari apex ya. Kenapa? Berapa titik tadi? 7. Ya. Ya. Bandingkan sama semua sonor kanan kiri. Ya. Terus kalau batas paruh hepar di posteriornya di interkostal berapa? 9-10 ya. Nih, ini udah mulai down di sini. Ya, kalau dari kejauhan nggak akan kedengeran. Ya, kemudian auskultasi sama vokal resonans ya.
Kemudian auskultasi untuk suara pernapasannya. Baca puisi. Jadi saat mengauskultasi ini Anda dengarkan sampai selesai ekspirasi ya. Udah semua? Ya, jelas ya.